Bab 1161. Xiao Yan sedang membayangkan, senang Kaisar berbicara lagi, apakah kalian semua kecewa? Dia masih tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir aku ingin pergi denganmu, tetapi kamu pikir itu tidak mungkin, dan kamu pikir aku hanya jiwa yang tersisa, tidak bisa ada setelah dunia ini sama sekali, kan? Xiao Yan terkejut, seberapa kuat Kaisar Xiao Yao ini dalam hidupnya. Dia benar-benar bisa tahu apa yang dia pikirkan, seolah-olah dia bisa membaca pikiran. Yang lain tercengang. Kaisar Xiao Yao, jiwa yang tersisa ini, pergi bersamanya. Bukankah jiwa yang tersisa tidak akan ada untuk waktu yang lama? Namun, nada suara Kaisar Xiao Yao dan ekspresi senyum tipis itu tampaknya memiliki niat lain, dan semua orang tidak bisa menahan mata mereka menyala lagi. Mungkinkah jiwa sisa Kaisar Xiao Yao tidak cukup buruk untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama, dunia ini? Tidak heran Kaisar Xiao Yao mengatakan bahwa tidak ada harta di sini, jiwanya adalah harta terbesar. Ini adalah harta yang lebih berat dari harta apapun. Kaisar Xiao Yao melihat sekeliling kerumunan, dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit bangga, saya katakan, jiwa Kaisar ini bukanlah jiwa yang tersisa, tetapi jiwa yang penuh. Jiwa penuh. Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa selama jiwa Kaisar Dou tidak rusak, dia hanya akan mati dan jalan tidak akan hilang, dan jika dia tidak mati, bisa hidup selamanya. Anda dapat dilahirkan kapan saja dengan meraih jiwa, dan pergi dengan semua jalan. Kekuatan tidak terpengaruh sedikit pun. Xiao Yan sangat bersemangat sehingga dia menahan napas, apakah dia benar-benar akan mengikuti kita? Tapi keraguan itu tetap ada di hati Xiao Yan lagi, karena dia penuh dengan jiwa, mengapa dia tidak pergi sendiri? Mungkinkah ada batasan di sini? Pada saat ini, orang lain memiliki keraguan lain di hati mereka. Dalam bencana kuno, Kaisar Bintang 9 Dou hampir mati, bagaimana mungkin Kaisar Bintang 9 Dou sekuat Kaisar Xiao Yao, bertahan? Apakah dia selamat dari bencana karena dia terlalu kuat, atau adakah alasan lain baginya untuk lolos dari bencana? Melihat semua orang curiga, Kaisar Xiao Yao memikirkannya, seolah-olah dia sedang memikirkan apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Dengan tatapan serius, dia berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Apakah Anda akan mengungkapkannya? Semua orang mendengarkan dengan seksama. Meskipun Kaisar ini bukan Kaisar manusia, Kaisar Iblis, atau Kaisar Iblis, reputasinya tidak kurang dari 3 Kaisar, karena kekuatan dan kekuatan tempurnya. Pada saat itu, Kaisar ini seperti Kaisar kedua, dan tidak ada yang berani menyebut dirinya yang pertama. Ketika dia mengatakan ini, Kaisar Xiao Yao tiba-tiba menunjukkan kesombongan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, seolah-olah dia telah kembali ke tahun ketika dia memandang rendah semua makhluk hidup. Pada masa itu, Kaisar Iblis adalah penggemar sayap Phoenix setelah transformasi tulang iblis darah. Peningkatan besar, dan diskusi dengan Kaisar ini juga antara 5 dan 5. Semua orang membuka mulut karena terkejut. Dia sebenarnya adalah orang yang paling kuat di benua Dou di sebelum bencana kuno. Itu pasti puncak dari 9 bintang. Bab 1162. Setelah jeda, dia mendapatkan kembali arogansi bahwa dia tidak bisa membantu tetapi menenangkan aura tirani yang mengaduk di dalam hatinya, dan Kaisar Xiao Yao kembali ke sikap damai sebelumnya. Dia berkata, hanya saja Kaisar ini tidak memiliki niat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan, tetapi mengabdikan dirinya untuk berkultivasi Tao. Dia hanya ingin menerobos belenggu yang belum pernah dia dengar. Menjadi peri pertempuran. Kamu benar-benar tahu tentang Dou Xian. Hehe. Sepertinya setelah bencana itu, tidak ada seorang pun di benua Dou yang tidak menyadari keberadaan Dou Xian. Dengan senyum tipis, Kaisar Xiao Yao melanjutkan, pada saat itu, tidak orang tahu tentang Jiuxing. Apa yang ada di atas puncak? Puncak bintang 9 semua ingin menerobos, tetapi tidak ada yang menemukan cara untuk menerobos.
Meskipun tidak banyak orang yang mencapai puncak bintang 9 pada waktu itu, tetapi setelah berlatih keras selama bertahun-tahun, semua orang hanya merasa bahwa semangat juang menjadi lebih murni, keterampilan bertarung menjadi lebih terampil, mereka menyadari Dao lebih dan lebih dalam, dan tidak ada perasaan bahwa mereka dapat menerobos. 9 bintang adalah alam tertinggi. Mereka mulai memanjakan diri mereka sendiri dan membiarkan sisi jahat dari sifat manusia dimanjakan. Tanpa pengekangan, ini membahayakan lingkungan hidup dan ketertiban seluruh benua Dodi. Jadi ada malapetaka itu, jadi semua orang tahu itu ada alam yang lebih tinggi di atas puncak 9 bintang, dan itu adalah Dosian. Masa lalu tak tertahankan, dan Kaisar Xiaoyao diam sekarang, napas berubah dari lembut menjadi sedikit tergesa-gesa dan kemudian berangsur-angsur menjadi tenang. Saya tidak tahu apakah saya masih berdebar-debar dengan bencana tragis itu, atau saya masih marah tentang tindakan nakal para kaisar pertempuran puncak bintang 9 itu. Orang-orang menunggu dengan sabar. Setelah beberapa lama, Kaisar Xiaoyao menghela nafas dan berkata, sayangnya, sudah terlambat. Dosian tiba-tiba mulai membunuh dengan kekuatannya yang besar. Bagaimana mungkin Kaisar Dou menahan kekuatan Dosian seperti murka langit? Bedanya, abadi dan dewa dapat dijangkau, ada mayat di mana-mana, dan tidak ada yang disembunyikan, seolah-olah bencana dunia akan datang. Tapi kemudian dia menyipitkan matanya dengan cahaya yang menyengat, dan ada rasa bangga dalam ekspresinya, dan berkata dengan penuh kekaguman, pada saat itu, bagaimana saya bisa memahami atau memikirkan mengapa Dosian akan bertindak seperti ini. Saya hanya berpikir bahwa Dosian yang menindas yang lemah, membunuh semua makhluk hidup, dan gila. Bagaimana bisa kamu harus malu jika kamu tahu bahwa kamu tidak terkalahkan? Bukankah itu hanya kematian? Aku ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara Dodi dan Dosian yang terkuat. Apa perbedaan di ranah Dosian? Seperti yang diharapkan dari Dodi pertama. Kerumunan bertepuk tangan dalam hati mereka. Kaisar Xiaoyao masih dengan arogan berkata, meskipun Kaisar ini belum melihat tubuh Dosian yang sebenarnya, tetapi mengikuti nafas Dosian yang dia rasakan, Kaisar Ben bertanya kepadanya dengan marah, apakah kamu bosan atau sudah gila dengan latihanmu? Mengapa kamu ingin membantai ribuan jiwa dengan paksa? Kamu telah berkultivasi sepanjang jalan. Apakah kamu berani memberi tahu Lao Su cara menerobos, dan kemudian melawan Lao Su ketika Lao Su menerobos? Bab 1163. Ini, mata semua orang penuh dengan garis hitam. Kaisar Xiaoyao ini, sungguh kata-kata apa yang akan kamu gunakan untuk menggambarkannya? Cukup. Kaisar Xiaoyao melihat ekspresi semua orang, dan berkata dengan senyum licik, ngomong-ngomong, aku tidak bisa mengalahkannya, sudah mati, tidak apa-apa untuk memiliki kecanduan mulut. Jika pejuang abadi membosankan, aku terangsang olehnya, pemikiran yang menyenangkan ini, benar-benar berhenti membunuh, dan beritahu saya cara menerobos. Ini, lebih banyak garis hitam muncul di mata semua orang. Hanya Long Yi yang sederhana yang berkata, apakah kamu bermain trik di Dosian? Apa maksudmu dengan menipuku? Kaisar ini adalah sebuah strategi. Kaisar Xiaoyao segera tidak senang dan sepertinya peduli dengan kata-kata Long Yi, tapi adalah cinta untuk Long Yi di antara alisnya. Lalu apakah strategimu berhasil? Long Yi bertanya dengan cara yang berbeda. Kaisar Xiaoyao menggelapkan ekspresinya dan berkata dengan senyum masam, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak berhasil. Tapi itu tidak berbeda dengan tidak berhasil. Setelah beberapa saat memanjakan, Kaisar Xiaoyao kemudian berkata, Douxian datang dari langit. Suaranya, ini adalah jalan surga. Jika Anda menerobos dengan hati Anda, Douxian ini akan memenuhi Anda. Dodi, mencerahkan Tao, mengolah Tao, dan akhirnya mencapai Tao, dan Douxian adalah Tao. Suara Douxian sangat tenang dan acuh tak acuh, tetapi sama sekali tidak bermusuhan.
Baru kemudian saya tahu bahwa alam di atas Douji disebut Douxian, baru kemudian saya tahu bahwa untuk menerobos ke Douxian, Douji pertama-tama harus mendapatkan Dao, dan kemudian mengolah dirinya menjadi Dao. Segera, kaisar ini diteleportasi keluar angkasa, dan dia kehilangan tubuhnya, hanya jiwanya. Kaisar ini mati seperti ini, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Saya tidak berharap kesenjangan antara Kaisar Dou dan Douxian menjadi begitu besar. Kaisar ini adalah kaisar pertempuran terkuat. Saya menduga bahwa Douxian ini juga sangat kuat di Douxian. Kaisar mencoba yang terbaik untuk keluar, tetapi ruang ini dilarang oleh Douxian, dan dia tidak bisa keluar. Suara Douxian datang dari kehampaan, dan sepertinya dia ada di mana-mana. Jika Anda memiliki Tao, Anda bisa menjadi Tao. Qin, sama seperti Anda fokus pada budidaya dan pemahaman Dao, dan Anda mungkin bisa mendapatkan Dao. Namun, bahkan jika Anda mendapatkan Dao, Anda tidak bisa menjadi Dao. Anda bisa perlahan-lahan menyadarinya di sini, dan Douxian ini akan meninggalkan salinan di benua Kaisar Dou. Jika Anda menemukan peta di sini, mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk mengetahui bahwa Anda dapat memperoleh Tao dengan pemahaman dan ketekunan, dan menjadi Tao tergantung pada takdir. Katakan saja sesuatu. Kaisar bertanya dengan marah, karena kaisar ini tidak memiliki nasib itu. Kaisar ini menerima nasibnya sekarang. Apa yang Anda lakukan dengan seluruh jiwa kaisar ini? Tentu saja berguna. Setelah Douxian mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Bab 1164. Setelah berbicara, Kaisar Xiaoyao melihat ke atas aula, matanya tampak menatap lurus ke langit melalui atap, dan dia masih tenggelam dalam ingatan masa lalu. Ternyata Kaisar Xiaoyao dipenjara di sini oleh Douxian. Semua orang ada di mana-mana. Dalam hati, saya tidak tahu apakah saya senang Kaisar Xiaoyao meninggal tetapi jiwanya masih hidup, atau dia menghela nafas karena Kaisar Xiaoyao dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Douxian. Suasana diam dan tertekan untuk sementara waktu. Kaisar Xiaoyao hanya mengagumi dan menghormati secara berbeda. King Muer masih memiliki semacam keintiman dengan teman leluhur ini. Dia benar-benar ingin menghibur Kaisar Xiaoyao, yang masih gelisah, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya menghiburnya, jadi dia bertanya dengan keras, lalu, apakah Douxian membangunnya sejak lama, atau apakah Anda membangunnya nanti? Pertanyaan King Muer menarik kembali tatapan yang dilihat Kaisar Xiaoyao. Setelah tenang, Kaisar Xiaoyao menjawab King Muer, ruang yang relatif independen yang Anda alami, adegan di ruang, dan langkah transfer dari satu ruang ke ruang berikutnya adalah yang saya dipenjarakan di sini sebelumnya. Itu ada. Ruang-ruang ini bersama-sama membentuk ruang yang lebih besar. Saya dapat bepergian dengan bebas di beberapa ruang kecil yang relatif independen, tetapi saya tidak dapat keluar dari ruang yang lebih besar ini. Luar angkasa. Lalu, King Muer melihat sekeliling, melihat pola naga yang terukir di tanah, dinding, pilar, dan batu Gyokbi. Pola-pola ini, serta Xiaoyao, yang terukir di dua pintu kuil, rumah harta karun Xiaoyao. Jika ini juga ada sebelum Douxian memenjarakan Kaisar Xiaoyao di sini, maka kekuasaan Douxian mungkin terlalu tak terbayangkan. Kaisar Xiaoyao akhirnya tersenyum, meskipun dangkal, itu memang senyuman. Itu diukir oleh Ben Dijun. Sangat membosankan di sini, dan saya tidak ada hubungannya. Dua kata di pintu masuk ke ruang ini juga setelah Ben Dijun merasa bahwa dia telah memperoleh jalan yang benar, dan ingin melihat dunia luar, lebih dekat. Saat berada di luar angkasa, sarana pengerahan tenaga terukir di bagian luar. Anda sebenarnya dapat mengukir kata-kata melintasi ruang. Semua orang merasa ngeri. Nan Erming memperhatikan bahwa Kaisar Xiaoyao sepertinya menggunakan kata Tao, dan mau tak mau bertanya, apakah senior itu mendapatkan Tao? Kaisar Xiaoyao memandang Nan Erming, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, saya tidak yakin.
Setelah saya menyadari bahwa Dou Xian membantai benua Dodi untuk menyusun kembali urutan benua Dodi, saya menetap dan berkonsentrasi pada pencerahan. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, ketika aku bisa merasakan setiap gerakan di ruang ini tanpa memancarkan kekuatan jiwaku. Bahkan pikiran binatang buas itu, selama aku ingin tahu, juga bisa merasakan satu atau dua. Alam semacam ini adalah seluruh tingkat yang lebih tinggi dari puncak 9 bintang. Saya pikir saya seharusnya mencapai Tao. Tapi saya tidak berpikir saya telah, setidaknya tidak sepenuhnya. Jika saya telah sepenuhnya mencapai Tao, saya harus dapat melihat situasi di luar ruang ini. Mungkin persepsi itu akan sangat kabur, tetapi Anda tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi dengan wali sebelumnya? Dia mengatakan dia adalah pengikutmu, dan dia diperintahkan olehmu untuk menjaga tempat ini dan akhirnya menilai para pendatang. Bagaimana dia bisa berada di ruang ini? Oh, Kaisar Xiao Yao tidak bersembunyi di sini setelah terluka dan melarikan diri seperti yang dikatakan penjaga, tetapi dipenjara di sini oleh Dou Xian, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bagaimana mungkin Kaisar Xiao Yao mengundang pengikut untuk menemaninya tanpa menyadari dunia luar? Itu tidak mungkin diatur oleh Dou Xian untuk Kaisar Xiao Yao, kan? Bab 1165. Diperhatikan oleh semua orang, Kaisar Xiao Yao menunjukkan sedikit kebanggaan. Hehe, itu adalah sosok ilusi yang diringkas oleh cahaya di sini ketika Kaisar ini melihat bahwa Anda telah melewati semua level. Bagaimana? Tidak apa-apa. Gunakan cahaya untuk memadatkan orang, dan padatkan mereka agar tidak berbeda dari orang sungguhan. Belum sepenuhnya mencapai Tao, apakah sarananya begitu luar biasa? Kerumunan itu ketakutan lagi. Sambil tersenyum puas, Kaisar Xiao Yao memandang Xiao Yan dan berkata, aku akan tahu begitu kamu memasuki ruang ini. Dengan kekuatanmu, aku tidak percaya bahwa kamu dapat membobolku. Bahkan jika kamu, oleh takdir, saya juga tidak percaya. Anda hanya berada di tahap awal 7 bintang. Bagaimana Anda bisa melewati level yang dijaga oleh monster bintang 8 atau bahkan monster bintang 8 awal? Tapi Anda telah melewati semua level di ketidakpercayaanku berkali-kali. Mereka yang disukai oleh takdir, terdengar di telinga semua orang, dan semua orang hanya berpikir bahwa Kaisar Xiao Yao memuji kemampuan luar biasa Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Kaisar Xiao Yao menyiratkan bahwa dia telah menerima perhatian khusus dari Dou Xian. Dari ekspresi Xiao Yan, Kaisar Xiao Yao bisa melihat bahwa Xiao Yan mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangkat bahu, memiringkan kepalanya, dan tersenyum meminta maaf, biasanya aku tidak mempersulitmu. Itu sangat membosankan, jadi aku bermain dengan itu dan menggunakan cahaya untuk menyingkat karakter ilusi, ingin melihat seberapa besar potensi yang Anda miliki, dan bagaimana Anda dapat disukai oleh takdir. Karakter ilusi itu memiliki kekuatan tempur puncak dari tahap awal bintang 8, terutama yang terakhir dengan itu bergerak. Kaisar ini memperkirakan bahwa Anda melakukan yang terbaik, bahkan jika Anda meminum pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda untuk sementara, Anda tidak akan dapat mematahkannya, kecuali jika Anda dapat dirangsang untuk membuat terobosan pada saat itu. Segera dia berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari seseorang yang disukai oleh takdir. Kamu benar-benar membuat terobosan di bawah tekanan. Kaisar Xiao Yao bangga dan kemudian memuji dan mengatakannya semudah bermain game, tetapi kerumunan itu berkeringat dingin, diam-diam menyebutnya kebetulan. King Muer penasaran, dan bertanya dengan sedikit centil, lalu bagaimana jika kita tidak bisa mematahkan trik terakhir dari orang ilusi itu? Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan pada kami? Kaisar akan memerintahkan dia untuk membiarkanmu masuk. Kaisar Xiao Yao tersenyum pada King Muer. Dou Xian pernah berkata bahwa dia akan meninggalkan peta di mana kamu dapat menemukannya, dan biarkan aku tahu itu menjadi kesempatan seumur hidup.
Kamu bisa datang ke sini, kamu pasti sudah mendapatkan petanya, bagaimana aku bisa membunuh kesempatan ini sendiri. Kemudian Kaisar Xiaoyao menoleh untuk melihat Xiaoyan, dengan cahaya biru kabur di matanya. Saya tahu bahwa kesempatan itu pasti ada pada Anda. Nafas yang saya rasakan ketika saya menyentuh bagian atas kepala Anda sebelumnya mengkonfirmasi hal ini. Kaisar juga samar-samar merasakan 3 napas lainnya. Dengan cara itu ketiga napas itu hidup berdampingan dalam satu orang, sepenuhnya merongrong kognisi Kaisar ini, dan Kaisar ini benar-benar meragukan apakah Kaisar ini merasa salah. Mengatakan itu, Kaisar Xiaoyao mengangkat jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kanannya, dan ibu jari dan jari telunjuk digenggam, membandingkan arti, 3. Segera, 3 jari dari jari tengah, jari manis dan jari kelingking dipenuhi dengan cahaya biru, dan kemudian bentuknya masing-masing dipadatkan. Di jari tengah, naga emas mengaum kental, di jari manis, cahaya biru berangsur-angsur berkumpul dan berubah menjadi merah, seolah-olah ternoda darah. Di jari kelingking, bayangan binatang kental. Xiaoyan tidak bisa menahan tertegun, mengetahui bahwa Kaisar Xiaoyao menyiratkan dia merasakan aura tubuhnya dengan 3 jenis hal aneh, seperti api langit, roh hantu, dan segel spiritual, atau dia merasakan aura garis keturunannya, manusia, iblis, dan iblis. Bab 1166. Umat manusia memuja naga, dan naga emas yang terkondensasi di jari tengah harus mengacu pada ras manusia. Iblis, binatang buas adalah totem iblis, dan bayang-bayang binatang terkondensasi di jari, yang harus menyinggung setan. Oleh karena itu, tidak hanya Xiaoyan yang tahu, tetapi semua orang juga mengerti apa yang dimaksud Kaisar Xiaoyao. Anda melihat saya melihat Anda, dan akhirnya melihat Xiaoyan, menunggu Xiaoyan untuk menyelesaikannya kali ini, keraguan bahwa Anda ingin tahu jawaban yang tepat. Diawasi oleh Kaisar Xiaoyao dengan senyum ringan, dan diawasi dengan penuh semangat oleh semua rekannya, Xiaoyan tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Itu layak untuk melampaui ranah puncak 9 bintang, dan bahkan rahasia mengejutkan yang dia pikir tidak ada yang bisa mengerti tidak memiliki tempat untuk disembunyikan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tersenyum. Ya, Xiaoyan hanya mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tidak menyangkal atau mengakuinya. Namun, senyum ini sudah cukup. Sudut mulut Kaisar Xiaoyao berkedut menjadi senyum yang jelas, dan wajah semua orang juga tersenyum dengan jelas. Kaisar Xiaoyao merasa lega dan berkata, Kaisar ini akhirnya mengerti apa yang dimaksud Dao Xian dengan menjadi Dao tergantung pada takdir. Tidak heran Kaisar ini berpikir bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Dao, tetapi dia tidak memiliki perasaan. Tapi dia langsung marah lagi dan berkata, Kaisar ini akhirnya mengerti, jelas Kaisar ini tidak memiliki nasib itu, mengapa Dao Xian masih meninggalkan misteri untuk memenjarakan Kaisar ini di sini, biarkan Kaisar ini menunggu apa yang disebut kesempatan, berani untuk meminta Kaisar ini membantumu. Ambillah, bantu Xiaoyan. Orang-orang tidak memahaminya dengan baik. Mungkinkah Kaisar Xiaoyao memiliki harta yang sangat berguna bagi Xiaoyan? Setelah simpul itu diselesaikan, Kaisar Xiaoyao mendapatkan kembali kebebasan dan ketenangannya, itu dia. Karena Kaisar ini tidak memiliki kehidupan seperti itu, saya tidak ingin sendirian di sini untuk mendapatkan masalah. Kaisar ini akan meminta para dewa untuk Anda dan melihat apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi dengan terobosan Kaisar benua dari 8 bintang menjadi 9 bintang? Tidak ada hadiah harta karun. Benar-benar tidak ada hadiah. Kerumunan sangat kecewa. Namun, Xiaoyan sangat gembira, membungkukkan tubuhnya dan berterima kasih padanya. Terima kasih banyak, Kaisar. Itulah yang diselamatkan semua orang. Ya, jika Anda tahu cara menerobos dari 8 bintang menjadi 9 bintang di benua Dou di hari ini, bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak dan lebih baik harta? Kamu tidak perlu berterima kasih.
Tapi kamu harus menggunakan semangat juang dan kekuatan jiwamu nanti, kata Kaisar Xiao Yao sambil tersenyum ringan, lalu mengulurkan tangannya dan membanting ke dalam kehampaan. Dengan suara keras yang membuat orang berdenging, seberkas cahaya cian berayun ke atas di atas kepala Kaisar Xiao Yao. Suntikkan Doqi dan kekuatan jiwamu. Kaisar Xiao Yao berteriak kepada Xiao Yan. Ki pertempuran Xiao Yan langsung melonjak, dan kekuatan jiwanya tercurah. Dengan energi pendendam Xiao Yan dan kekuatan jiwa masuk, berkas cahaya biru langsung melesat, melewati aula, dan menghilang di ruang ini dalam sekejap. Baru pada saat itulah Xiao Yan mengerti bahwa ada larangan di bawah Dou Xian di sini, dan Kaisar Xiao Yao harus meminjam aura Dou Xian di Doqi atau kekuatan jiwanya, untuk membiarkan sinar biru lolos dari larangan dan pergi ke ruang benua Kaisar Dou. Benua Dou di puncak yang tertutup salju di pintu masuk rumah harta karun Xiao Yao dingin dan terang bulan, dan angin gunung bersiul dari keheningan yang tak terbatas. Tiba-tiba, seberkas cahaya cian melesat dari puncak dan langsung menuju ke langit. Dalam sekejap, angin dan awan ada di mana-mana, dan awan gelap menutupi langit menjadi layar hitam tanpa batas. Dari kejauhan, berkas cahaya biru itu seperti pilar biru yang menopang langit. Di bawah iluminasi sinar cian, dapat dilihat bahwa ada topan besar yang mengembun di ujung sinar cian, dan kemudian ada sambaran listrik dan guntur yang meledakkan sinar cian, yang berpotensi menghancurkan sinar cian, dan sinar cian tiba-tiba redup secara bertahap. Bab 1167. Di bawah iluminasi sinar cian, dapat dilihat bahwa ada topan besar yang mengembun di bagian atas sinar cian, dan kemudian ada sambaran listrik dan guntur yang meledakkan sinar cian, yang berpotensi menghancurkan sinar cian, dan sinar cian tiba-tiba redup secara bertahap. Sosok Cian muncul di bagian atas sinar cian, ilusi, halus, dan semakin tinggi dan tinggi tangan itu mengulurkan sinar cahaya dan meraih dan menyeretnya ke kehampaan. Tampaknya ada sesuatu yang diambil dari langit, dan sosok Cian segera jatuh ke bawah sinar cahaya. Ratusan guntur segera bergabung menjadi kolom besar guntur dan kilat dan meledak ke arah sosok Cian yang melarikan diri. Pada saat ini, bahkan Sue Feng yang agung gemetar, seolah-olah dia takut itu akan dihancurkan oleh sinar petir ini ke tanah. Sosok Cian yang lolos keluar dari Cian Lotus saat ini. Setiap kali kaki jatuh, teratai hijau melangkah keluar, dan 9 teratai hijau melangkah keluar berturut-turut. Boom! Sinar petir mengenai teratai hijau pertama. Teratai biru pertama tiba-tiba pecah berkeping-keping, berubah menjadi cahaya biru kecil dan tenggelam ke dalam sinar petir. Sinar cahaya guntur dan kilat, yang sedikit memudar, tidak mereda dan menghantam teratai hijau kedua. Teratai hijau kedua juga tiba-tiba runtuh menjadi cahaya biru kecil dan menghilang ke dalam sinar petir, dan sinar petir memudar sedikit. Bunga ketiga, bunga keempat, bunga kelima. Setiap kali King Lian diledakkan, sinar petir menjadi sedikit lebih lemah. Ketika teratai hijau terakhir diledakkan, sinar petir menghilang. Langit tampaknya benar-benar marah, dan topan itu dengan cepat mengeluarkan lebih banyak guntur dan kilat, langsung mengembun menjadi bola petir yang besar. Begitu kilat bulat ini terkondensasi dan terbentuk, energi tak terlihat menyelimutinya, dan radius 1000 mil tiba-tiba berhenti, seolah-olah semuanya di penjara. Sosok Cian yang jatuh dengan cepat juga berhenti. Melihat kembali ke langit yang luas, sosok Cian mengangkat tangannya dan melambai, mengeluarkan teratai hijau yang sedikit lebih besar dari 9 teratai sebelumnya. King Lian tiba-tiba meledak ketika hendak menyentuh bola petir, tetapi tidak mengeluarkan suara apapun, juga tidak mengguncang bola petir selama setengah menit, tetapi hanya meledakkan lubang hitam dengan diameter beberapa puluh kaki. Lubang hitam itu dalam, seolah-olah memiliki daya hisap besar yang dapat melahap segala sesuatu di dunia, dan segera menyedot bola petir dengan momentum luar biasa dan topan besar yang berputar di atas sinar cian ke dalamnya. Segera, angin bertiup lagi, awan bergerak lagi, dan intensitas sebelumnya hilang,
dan menjadi jauh lebih ringan, langit penuh bintang lagi, dan kecemerlangan cahaya bulan menyinari langit dan bumi lagi. Saat sosok Qian jatuh ke puncak salju dan menghilang, sinar cahaya Qian juga menyatu kembali ke puncak salju. Puncak-puncak salju masih tertutup salju tebal, seolah-olah pemandangan tadi hanyalah ilusi. Ini adalah tempat terpencil dengan sedikit orang, meskipun pemandangan ini sangat mengharukan. Jika Anda melihatnya di tempat yang sangat jauh, Anda tidak akan dapat merasakan kekuatannya, dan sulit untuk melihat konfrontasi antara sosok Qian dan Tian Wei. Tetapi pada saat ini, ada sekelompok orang di puncak-puncak salju lain yang tidak terlalu jauh. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah putih, dan sebuah kuali kecil dengan nyala api disulam di dada mereka. Itu orang dari Dandian. Ya, mengandalkan pemandu lokal yang sangat sensitif terhadap aura samar di angin dan salju, dia mengikuti Xiao Yan sampai ke Pil Hall. Pemimpinnya adalah Dan Yan. Namun, longsoran salju di sini belum lama ini mengaburkan napas Xiao Yan dan yang lainnya. Dan Yan dan yang lainnya mengikuti panduan ke tempat tinggi ini dan ingin mencari lebih hati-hati. Tepat ketika mereka melihat pemandangan yang menakjubkan ini, mereka terkejut dan tidak dapat berkata-kata. Baru setelah semuanya tenang, Dan Yan dan anggota kelompok lainnya tercengang, dan mereka berbisik di belakang Dan Yan dengan takjub. Bab 1168. Sungguh petir yang menakutkan. Ya, dengan kekuatan ini, aku takut Dodi Bintang 8 juga akan dihancurkan menjadi sampah. Mungkinkah itu kesengsaraan Kaisar Bintang 9? Itu mungkin. Saya telah melihat kesengsaraan Kaisar Bintang 8, itu tidak seperti ini. Itu tidak mungkin kesengsaraan Kaisar. Tidak ada kesengsaraan Iblis Guntur Langit dan Bumi Xuan Huang, dan tidak ada ribuan kesengsaraan Guntur, bagaimana mungkin kesengsaraan Kaisar? Ya, apa itu? Kalau saja Penatua Wu ada di sini, dengan wilayah dan pengetahuannya, dia mungkin tahu. Penatua Wu awalnya berjalan bersama mereka, tetapi dalam perjalanan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu karena pemandangan yang tertutup salju, dan ingin tinggal dan memahami. Kesempatan untuk mewujudkan pencerahan adalah kesempatan langka, dan alasan membawa Penatua Wu hanya untuk menambah asuransi. Bagaimana mungkin karena pemahaman Penatua Wu bahwa pelacakan Xiao Yan tertunda. Dan Dan Yan sangat percaya bahwa tanpa Penatua Wu, mereka dapat dengan mudah membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Jadi biarkan Penatua Wu datang untuk bertemu setelah memahami dan memimpin tim terlebih dahulu. Saya tidak berpikir Penatua Wu mungkin tahu. Apapun dia, lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya berpikir bahwa sosok Qian itu sangat ganas, dan beberapa Qian Lotus benar-benar mengatasi Guntur yang begitu kuat. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya dengan kita? Bagaimana jika itu adalah visi kehidupan Zongbao saat ini? Hah? Mendengar ini, mata Dan Yan berbinar dan berkata, sangat mungkin. Aku berkata bagaimana Xiao Yan datang sejauh ini ke tanah tandus ini. Ayo pergi ke sana. Lihat, harta karun itu hidup. Reruntuhan kuno. Mata semua orang di Pil Hall menjadi panas. Pemandu lokal tiba-tiba berhenti di depan Dan Yan, menggosok ibu jari dan jari telunjuk kanannya, dan berkata sambil menyeringai, Tuan muda ini, saya membawa Anda ke tempat itu, lihat. Oh. Dan Yan tiba-tiba mengangguk, tersenyum dan berkata, tidak masalah. 5 ramuan obat kelas 5 disepakati. Saya akan menambahkan pil obat kelas 6 lagi untuk Anda. Ingat, Anda belum pernah membawa siapapun ke sini sebelumnya. Ini, aku juga belum melihat penglihatan apapun. Berikan pil obat grade 6 tambahan, mungkin panduan ini akan bungkam tentang perjalanan ini. Dan Yan menyentuh cincin Na di jari manis tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dan pil obat kelas 6. Tanpa diduga, istana pil sangat murah hati, dan pemandu itu sangat gembira dan mengangguk, seolah-olah dia sudah mencium aroma pil obat kelas 6, dan kejutan di matanya bercampur dengan sedikit mabuk. Tapi saat berikutnya, mata pemandu tiba-tiba melebar,
dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia ditusuk oleh pedang. Dia perlahan menundukkan kepalanya, melihat darah mengalir di pedang tanpa dada, mengangkat jarinya dengan gemetar dan menunjuk ke arah Su Xin, yang berdiri di belakang Dan Yan, seolah-olah dia ingin mempertanyakan mengapa Su Xin yang menghubunginya ingin membunuhnya. Tapi dia tidak bisa bertanya. Pedang tajam dipelintir di dadanya dan ditarik keluar, dan dengan semburan darah, dia jatuh dengan keras di salju, menghancurkan puing-puing salju merah dan putih. Dan Yan berbalik untuk melihat Su Xin, mengerutkan kening, sangat tidak senang. Su Xin buru-buru membungkukkan badannya dan berkata, "Putra sulung, jika bawahanku membuat klaim mereka sendiri, aku akan merusak kesalehan putra. Faktanya, kita tidak boleh membiarkan masalah ini keluar. Hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia selamanya. Ini adalah juga merupakan upaya terakhir untuk pengertian bawahan." Melihat Su Xin, setelah lama terdiam, Dan Yan sedikit mengangguk. Bab 1169. Kelompok Pilhol secara bertahap menghilang dalam angin dan salju, meninggalkan tubuh pemandu lokal di atas puncak salju yang tertutup oleh salju yang beterbangan. Di aula rumah harta karun Xiao Yao, Kaisar Xiao Yao memejamkan mata dan merasakan cengkeraman di tangannya, dan tubuhnya agak ilusi. Semua orang melihat tangan yang dipegang oleh Kaisar Xiao Yao, dan memiliki perasaan menghadapi kekuatan Kaisar Jitian. Mereka merasa luar biasa. Apa yang dipegang Kaisar Xiao Yao di tangannya? Apakah itu surga? Bisakah dao dari surga dipegang di tangan Anda? Ekspresi Kaisar Xiao Yao berangsur-angsur menjadi serius, dan alisnya menjadi semakin erat. Setelah waktu yang lama, Kaisar Xiao Yao akhirnya membuka matanya dan berkata, "Mengerti." Tidak heran tidak ada seorang pun di benua Doudi yang dapat menembus 9 bintang. Ternyata dao besar di benua Doudi telah disembunyikan oleh aturan, langit dan bumi, dan itu tidak seperti apa yang saya lakukan pada waktu itu. Ditampilkan dengan jelas dan mudah ditangkap, oleh karena itu, bahkan lebih sulit untuk memahami dao terlebih dahulu di bawah 9 bintang, dan 8 bintang ke langit, 9 bintang menjadi seperti parit. Jauh lebih sulit. Sambil menghela nafas panjang, Kaisar Xiao Yao berkata lagi, "Saya bisa memahaminya. Di atas 9 bintang, Anda dapat melewati jalan tanpa tahu. Jika Kaisar Do 9 bintang dibiarkan meluap, benua Kaisar Do pasti akan mengulangi hal yang sama. Kesalahan di masa lalu hanya dengan sangat meningkatkan kemampuan untuk menembus kesulitan 9 bintang, tinggalkan beberapa do di bintang 9 sebagai panutan, dan do di bintang 8 akan dengan rajin mengerahkan energi mereka ke dalam kultivasi, dan urutan benua do di bisa harmonis dan stabil. Tidak ada cara lain. Ini sangat sulit baginya." Semua orang mendengarkannya, seolah-olah dituangkan dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh baskom berisi air dingin. Meskipun mereka mendengar, dao besar telah disembunyikan oleh aturan langit dan bumi, dan ditampilkan dengan jelas dan mudah ditangkap, mereka mendengar sedikit kebingungan, tetapi kesimpulan yang mereka pahami adalah bahwa hampir tidak mungkin untuk menembus 9 bintang di benua Doudi. Ini adalah nenek moyang dari klan monster Jiuxing, dan sangat sulit untuk meningkatkan dunia. Apakah tidak ada harapan? King Muer bertanya dengan cemas dan enggan. "Tentu saja ada." Kaisar Xiao Yao mengangkat sudut mulutnya, emosi di wajahnya memudar, dan dia berkata dengan ekspresi serius, "Yang disebut surga tidak mungkin, bagaimana mungkin tidak ada harapan? Jalan hanya tersembunyi, bukan berarti tidak ada. Tidak ada. Pencerahan bisa dihentikan. Ini juga jalan surga. Masih berharap." Mata sedih dari kerumunan itu menyala lagi. Kaisar Xiao Yao tersenyum, memandang Xiao Yan, dan berkata, "Jelas, saya dipenjara di sini. Sepertinya saya menunggu Anda untuk datang dan memberitahu saya bahwa menjadi seorang dao harus bergantung pada hidup saya, tetapi pada kenyataannya, saya menunggu Anda untuk datang kepada Anda dengan bimbingan, sehingga Anda dapat berhasil menerobos di benua Dodi, yang telah menjadi sangat ketat hari ini."
Berbicara tentang ini, Kaisar Xiaoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dia benar-benar pandai menghitung. Aku dan kamu juga benar-benar takdir yang baik. Kemudian dia tersenyum licik, tapi apakah kamu bisa menerobos adalah urusanmu, dan sudah tidak ada hubungannya denganku, kenapa aku mau membantumu? Xiao Yan tercengang. King Muer sedang terburu-buru, dan mengambil beberapa langkah ke depan dan menarik lengan Kaisar Xiaoyao untuk bertindak genit. Senior, Anda telah mengatakan bahwa Anda memiliki nasib baik dengannya, sehingga Anda dapat membantunya. Kaisar Xiaoyao mengizinkan King Muer untuk menarik lengannya dan menggoyangkannya. Dia tidak berkomitmen, dia hanya memandang Xiao Yan. Dan sepertinya menunggu sikap Xiao Yan. Melihat Kaisar Xiaoyao, pikiran Xiao Yan berubah. Memang, sekarang sepertinya Dou Xian meninggalkan Kaisar Xiaoyao di sini hanya untuk memberinya petunjuk. Dari sini, bisa dibayangkan betapa sulitnya menerobos dari 8 bintang menjadi 9 bintang di benua Dou di saat ini, yaitu di benua Dou di saat ini, jika Anda ingin mencapai puncak Dou di, atau bahkan ingin menembus melalui, Anda tidak bisa mendapatkan bebas dan bahagia. Hampir tidak mungkin bagi orang kuat seperti Kaisar untuk memberikan bimbingan. Tidak peduli apa, Anda harus mendapatkan bimbingan Kaisar Xiaoyao. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan bertanya kepada Kaisar Xiaoyao, senior macam apa yang dibutuhkan junior untuk bersedia membimbing juniornya. Kaisar Xiaoyao masih memandang Xiao Yan dengan cara yang sama, tersenyum dan berkata, Kaisar ini menganggap dirinya jenius, butuh lebih dari 50.000 tahun untuk menerobos ke 7 bintang, tetapi Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari 10.000 tahun. Mungkin tidak, hanya dengan usaha Anda sendiri, Anda telah mengalami beberapa peluang, atau menerima perawatan khusus. Tetapi saya juga harus mengakui bahwa Anda benar-benar luar biasa, dan bakat Anda masih ada dalam diri saya. Selain itu, Anda juga memiliki bakat seperti itu, rahasia yang mengejutkan. Kaisar ini percaya bahwa selama Kaisar ini membantu Anda pasti akan dapat berdiri di puncak Dou Di dan menerobos puncak di masa depan. Namun, saya punya syarat. Xiao Yan berseru dan bertanya, kondisi apa? Sembahlah aku sebagai guru. Kaisar Xiaoyao tersenyum. Magang ya. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu langsung bersukacita. Untuk bisa memuja Dou Dijun terkuat seperti Kaisar Xiaoyao sebagai seorang guru, tapi itu adalah berkah yang tidak bisa didapatkan. Dia segera mengangguk dan berlutut untuk bersujud kepada guru. Xiao Yan hendak magang, dan King Muer dengan cepat melepaskan tangan yang memegang lengan Kaisar Xiaoyao, dan tersenyum bahagia. Semua orang juga senang. Tunggu sebentar. Kaisar Xiaoyao menghentikan koutou Xiao Yan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak peduli berapa banyak guru yang pernah kamu miliki, setelah memujaku sebagai guru, ketika kamu menerobos puncak Dou Di, kamu harus berteriak ke langit dan biarkan seluruh Dou Di semua orang di daratan tahu bahwa tuanmu adalah Kaisar Xiaoyao-ku. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan mengerti apa maksud Kaisar Xiaoyao. Ini bukan hanya untuk Xiao Yan untuk mewujudkan mimpinya, tetapi juga untuk melawan Dou Xian. Lihat, orang yang Dou Xian bersusah payah untuk mengolahnya adalah muridku Kaisar Xiaoyao. Menahan tawa di hatinya, darah Xiao Yan mendidih sedikit demi sedikit saat dia berfantasi tentang menerobos ke puncak Dou Di masa depan. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, guru ada di sini, murid Xiao Yan membungkuk. Lalu dia bersujud 3 kali. Guru, tolong bangun. Kaisar Xiaoyao mengangkat tangannya. Setelah melirik semua orang, dia berkata, karena itu keluarganya sendiri, duduk saja dan dengarkan aku memberitahumu perlahan. Setelah berbicara, dia duduk di tempat. Baik, semua orang duduk di depan Kaisar Xiaoyao, semua berkonsentrasi dan bernapas, karena takut kehilangan sepatah kata pun. Bab 1170. Kaisar Xiaoyao berpikir sejenak dan mulai berkata, 8 bintang hingga 9 bintang adalah peningkatan kualitatif.
Itu perlu memasuki pintu dan menerobos alam, untuk menyentuh arti sebenarnya dari 9 ekstrim antara langit dan bumi. Oleh karena itu, Pin Suwang ingin menerobos ke Jiuxing, Anda harus memahami Tao. Untuk memahami Tao, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu Tao. Saya rasa Anda belum begitu memahami apa itu Tao, kan? Melihat semua orang mengangguk, Kaisar Xiaoyao tersenyum. Kalau begitu Kaisar, pertama-tama akan memberitahumu jalan yang benar. Kaisar Xiaoyao merawat orang-orang dengan alam rendah dengan baik, dan berbicara sangat lambat. Apa itu Tao? Tao adalah asal mula segala sesuatu, keberadaan metafisik yang abadi dan absolut, melampaui kategori empiris waktu, ruang, gerak, dan sebab dan akibat, dan merupakan realitas absolut yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak dapat dijelaskan, dan tak terbayangkan. Apakah terlalu esoteris untuk mengatakan itu? Kalau begitu biarkan saya mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa Anda pahami sedikit. Tao, alam. Alam adalah Tao. Alam, diri sendiri, tentu saja, ini, itu. Segala sesuatu tidak seperti benda itu sendiri. Misalnya, matahari dan bulan muncul dengan sendirinya tanpa terbakar, bintang-bintang mengatur sendiri tanpa terdaftar, hewan dan binatang berproduksi sendiri tanpa dibuat, angin otomatis tanpa kipas, air mengalir tanpa didorong, dan rerumputan dan pepohonan tidak ditanam tanpa ditanami, timbul sendiri, bernafas sendiri tanpa bernafas, berdetak sendiri tanpa berdetak jantung, dan lain-lain. Karena segala sesuatu bukanlah sesuatu, seolah-olah diatur oleh sesuatu, dan semuanya konsisten dan diikuti secara seragam, tanpa kecuali. Penguasa ini, jika ada penguasa seperti itu. Bahkan, saya percaya bahwa ada penguasa seperti itu. Ia tidak dilahirkan dan tidak binasa, tidak berbentuk dan tidak berwujud, yang besar tidak memiliki bagian luar, yang kecil tidak memiliki bagian dalam, meliputi segala sesuatu, dan tidak berubah sejak dahulu kala, disebut Tao. Kamu, aku, semua hal, apakah itu Tao? Setiap orang memiliki Tao setiap orang, dan semuanya memiliki Tao untuk setiap hal. Oleh karena itu, ada pepatah tentang 3000 Tao. Emas, kayu, air, api, tanah, kegelapan, terang, dan lain-lain adalah salah satu dari 3000 jalan. Tidak ada perbedaan antara jalan tinggi dan rendah, hanya tingkat pemahaman yang berbeda. Misalnya, kamu, Kaisar Xiaoyao memandang badai, kamu telah memahami beberapa cara angin. Dan kamu, Kaisar Xiaoyao memandang Ziying lagi, mengerti beberapa cara es dan salju. Lalu dia berkata kepada orang banyak, hanya saja Anda berpikir bahwa itu hanya kultivasi, berlatih ki pertempuran, berlatih seni bela diri, berlatih keterampilan bertarung, dan kemudian meningkatkan level dan ranah Anda, dan meningkatkan kekuatan Anda. Seperti yang Anda tahu, meskipun Anda berlatih sekarang, ini hanya tentang angin, es, api, dan racun. Bulu sebenarnya mengandung Tao. Dao, seluas galaksi, tak terduga. Alam yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda. Tidak ada yang bisa menghabiskannya. Bagi Anda yang bahkan tidak tahu apa itu Dao, itu bahkan lebih sulit untuk dipahami. Saya hanya akan membuatnya sederhana. Katakanlah, misalnya jalur angin. Angin, ketika lembut, seperti wanita cantik dengan perasaan asmara yang tak terbatas, ketika ganas, itu seperti setan gila yang bisa melakukan segalanya, ketika diam, orang bisa merasakan. Ini semua adalah bentuk angin Wu Feng Dao, ini adalah untuk memahami semua bentuk angin, dan ketika suatu hari Anda dapat sepenuhnya memahami misteri penarikannya, Anda dapat melafalkan angin, dan bahkan menjadi angin. Xiaoyan, misalnya, kamu menggunakan Qiying untuk bertahan melawan penghancuran diri kelompok figur emas. Meskipun tampaknya itu hanya reaksi naluriahmu saat itu, jika kamu tidak tenggelam dalam Qi Dao selama ini, bertahun-tahun, Anda akan secara tidak sadar menyadari beberapa Qiying Dao, Anda tidak dapat memiliki reaksi naluriah seperti itu.
Bab 1171. Tao adalah fondasi, dan digunakan hanyalah sarana. Selama Anda menyadari Tao lebih dan lebih dalam, berbagai cara akan muncul dalam aliran tanpa akhir, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Melihat kesadaran samar, semua orang, Kaisar Xiaoyao tersenyum, dengan lega, dan kemudian terus membimbing, sangat sabar. Ketika kita menggunakan keterampilan bertarung, kita sebenarnya menggunakan ki pertempuran untuk berkomunikasi dan memobilisasi kekuatan langit dan bumi dengan cara kita berlatih, sehingga mengeluarkan kekuatan dahsyat yang lebih kuat. Misalnya, di alam yang sama, jika kita membiarkan para praktisi jalan es menggunakan keterampilan pertempuran atribut api, kekuatannya akan lebih kuat. Ini akan sangat didiskon, karena mereka yang berlatih Dao Es tidak memiliki pemahaman tentang Dao Api dan tidak dapat memobilisasi energi api di dunia untuk membantu. Artinya, semakin dalam pemahaman Anda tentang Dao yang Anda kembangkan, semakin banyak afinitas yang dimiliki untuk Anda. Anda akan dapat memobilisasi lebih banyak energi Tao. Kaisar Xiaoyao menjelaskan Tao kepada orang banyak, pergi jauh ke dalam dangkal, fasih, dan juga menunjukkan interpretasi dari beberapa Tao sederhana untuk semua orang. Melihat semua orang, terutama Xiaoyan, semakin sering mengangguk, Kaisar Xiaoyao sangat puas, dan berkata kepada Xiaoyan, "Wah, saya tidak tahu sudah berapa tahun saya di sini untuk tuanku bermeditasi dan memahami Tao, dan saya tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sulit untuk mendapatkan Tao. Namun, meskipun guru tidak menjadi kehidupan Tao, ia memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana menjadi Tao. Guru percaya bahwa apakah pencerahan atau memperoleh Tao, esensinya adalah menggunakan energi langit dan bumi, tidak lebih dari energi berapa banyak energi langit dan bumi yang dipanggil. Tetapi menjadi Tao berbeda. Menjadi Tao adalah menyatu dengan Tao. Tao adalah kamu, dan kamu adalah Tao. Sebagai seorang guru, saya tidak berani mengatakan bahwa itu benar. Saya hanya berharap itu akan membantu Anda menjadi Tao di masa depan." Pada akhirnya, Kaisar Xiaoyao berkata kepada semua orang, tentang Dao, tentang pencerahan, Kaisar ini hanya dapat memberi tahu Anda tentang level ini, dan saya harap ini dapat membantu Anda. Di era Kaisar ini, 3000 jalan ditampilkan dengan jelas. Oleh karena itu, dalam prosesnya kultivasi, lebih mudah untuk menyadari Tao, dan tentu saja untuk menerobos dari 8 bintang ke 9 bintang. Seperti orang yang berasal dari keluarga Kendo, bahkan jika dia tidak pernah berlatih pedang, dia telah dipengaruhi oleh telinga dan matanya sejak dia masih kecil, dan dia memiliki pemahaman Kendo yang jauh lebih bodoh daripada biasanya orang. Begitu dia mulai berlatih Kendo, dia akan meningkat daripada orang biasa. Lakukan dengan cepat, dan begitu Anda mendapat pencerahan, Anda akan maju dengan pesat. Meskipun 3000 Dao besar disembunyikan oleh aturan langit dan bumi hari ini, bukan berarti tidak ada lagi. Dao ada selamanya dan ada di mana-mana, tetapi tidak lagi termanifestasi dengan jelas di benua Doudi. Kata pepatah, latihan membuat sempurna, kalian latihan sebelumnya sebenarnya hanya latihan membuat sempurna. Tetapi di masa depan, jika Anda dapat memperhatikan untuk memahami Dao setiap saat dalam setiap latihan dan pengalaman, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari Anda akan dapat mengembangkan Dao dengan latihan. Mungkin kemajuannya akan lebih lambat untuk sementara, tetapi selama Anda mengerti sedikit, Anda akan membuat kemajuan yang cepat. Aroma bunga plum berasal dari dingin yang pahit. Jika kamu dapat menembus 9 bintang di lingkungan ini, pemahamanmu tentang Tao harus lebih dalam dari 9 bintang Doudi di zamanku, dan tentu saja kekuatanmu akan meningkat, lebih kuat. Instruksi Kaisar Xiaoyao, untuk Xiaoyan dan yang lainnya untuk menghilangkan sebagian besar kabut yang diselimuti oleh terobosan tingkat bintang 9, Xiaoyan dan yang lainnya. Tampaknya samar-samar melihat pintu depan terbuka di jalan di depan. Bab 1172.
Pikirannya terlihat agak malu. Xiao Yan tersenyum malu-malu. Kaisar Xiao Yao tidak peduli bahwa Xiao Yan skeptis dengan kata-katanya, tapi dia menghargai kecurigaan Xiao Yan di dalam hatinya. Menjadi pembangkit tenaga listrik sejati berarti berani meragukan otoritas. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, apakah kamu tahu level 9 bintang Doudi dari ras monster? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, apalagi dia, itu adalah orang suci Qinglin dari klan iblis, atau bahkan kaisar iblis. Saya khawatir mereka mungkin tidak tahu tingkat leluhur klan iblis. Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah tahap awal dari 9 bintang. Kaisar Xiao Yao berkata dengan pasti, dan itu baru saja menembus tahap awal itu. Melihat keterkejutan semua orang, Kaisar Xiao Yao menjelaskan, napas mereka bertiga adalah jauh dari Kaisar. Gumpalan kesadaran spiritual kuat, tetapi apa tahap awal bintang 9 yang paling lemah? Lalu dia mendengus, haha, setelah bertahun-tahun tanpa ketekunan sedikit pun, ketika Dou Xian memilih satu orang dari masing-masing dari 3 klan untuk bertahan hidup, itu benar-benar buang-buang waktu. Banyak usaha yang sungguh-sungguh. Banyak usaha yang sungguh-sungguh. Semua orang bingung. Hehe, ketiga orang itu tidak melakukan upaya sedikit pun selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu adalah pilihan telaten Dou Xian. Dia juga harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Sudut bibir Kaisar Xiao Yao mengangkat cibiran, tapi ada kekaguman di matanya. Warna jelas, ejekan adalah penghinaan bagi 3 Doudi bintang 9 yang ada di benua Doudi, dan kekaguman adalah kekaguman yang tulus untuk Dou Xian. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menebak seluruh pikiran dari pilihan Dou Xian, tetapi saya dapat menebak bahwa itu tidak dapat dipisahkan dari 10. Kaisar Xiao Yao berkata dengan tegas, kita harus meninggalkan beberapa Kaisar Dou bintang 9 untuk diberikan kepada nanti. Kaisar Dou, tujuan perjuangan, dan memilih salah satu dari 3 klan adalah pilihan terbaik, yang tidak hanya dapat menjaga stabilitas relatif benua, tetapi juga memungkinkan ketiga klan untuk memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Oleh karena itu, yang terbaik adalah untuk memilih hanya menerobos 9 bintang, dan pemahaman jalan masih dalam tahap awal ketidaktahuan. Hanya penjaga ketertiban dan penjaga 3 klan. Setelah bencana itu, hampir tidak mungkin untuk benua Kaisar Dou dari bintang 9 Kaisar Dou akan dilahirkan kembali. Tapi kamu tidak bisa memilih seseorang dengan bakat hebat. Setelah mengatakan ini, Kaisar Xiao Yao menertawakan dirinya sendiri, misalnya, seperti saya. Kemudian dia melanjutkan, karena semakin tinggi bakatnya, lebih mungkin terobosan pencerahan. Selama ada satu menerobos ke jangka menengah akan merusak keseimbangan antara 3 klan, dan mungkin juga memahami misteri dalam aturan baru langit dan bumi, sehingga banyak Doudi yang memiliki bekerja keras untuk berkultivasi ke bintang 8 akan merasa putus asa dan sembrono, membawa ke benua Doudi bencana. Jadi saya berani mengatakan bahwa mereka bertiga adalah tahap awal bintang 9 yang baru saja menembus, dan saya berani mengatakannya bahwa bakat mereka bertiga berada pada level yang sama, dan mereka semua adalah orang biasa-biasa saja. Meskipun mereka telah mencapai beberapa pencerahan, tetapi itu semua adalah cara sederhana. Terus terang, dalam hal pemahaman tentang Dao, mereka mungkin juga telah menerima bimbingan saya sekarang. Bagaimana Anda bisa mengajar bagaimana memahami Dao? Paula terdiam beberapa saat. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur klan iblis dan 2 kaisar pertempuran bintang 9 lainnya, yang mereka takuti di hati mereka, tidak ada artinya di mata Kaisar Xiao Yao. Tetapi mereka harus mengakui dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan Kaisar Xiao Yao benar-benar masuk akal. Setelah jeda singkat, Kaisar Xiao Yao melanjutkan, mereka bertiga menemui malapetaka tepat setelah mereka menginjakkan kaki di jalan menuju pencerahan. Meskipun Meng Douxian melihatnya sebagai kebetulan,
Kaisar Bintang 9 Dou lainnya meninggal, dan mereka kehilangan bimbingan, dan pelajaran. Dao disembunyikan oleh aturan baru langit dan bumi. Dengan bakat mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat maju lebih jauh dalam hidup mereka, dan hanya bisa berhenti pada tahap awal 9 bintang. Bab 1173. Pikirannya terlihat agak malu. Xiao Yan tersenyum malu-malu. Kaisar Xiao Yao tidak peduli bahwa Xiao Yan skeptis dengan kata-katanya, tapi dia menghargai kecurigaan Xiao Yan di dalam hatinya. Menjadi pembangkit tenaga listrik sejati berarti berani meragukan otoritas. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, apakah kamu tahu level apa Kaisar Bintang 9 dari ras monster? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, apalagi dia, itu adalah orang suci Qinglin dari klan iblis, atau bahkan Kaisar Iblis. Saya khawatir mereka mungkin tidak tahu tingkat leluhur klan iblis. Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah tahap awal 9 bintang. Kaisar Xiao Yao berkata dengan pasti, dan itu baru saja menembus tahap awal semacam itu. Melihat keterkejutan semua orang, Kaisar Xiao Yao menjelaskan, napas mereka bertiga jauh dari sekuat gumpalan kesadaran ilahi Kaisar ini. Bukankah ini tahap awal bintang 9 terlemah? Lalu dia berkata dengan dingin, haha, bertahun-tahun. Tanpa ketekunan sedikit pun, ketika Dou Xian memilih satu orang dari masing-masing dari 3 klan untuk bertahan hidup, dia benar-benar berusaha keras. Kelelahan. Semua orang bingung. Hehe, ketiga orang itu tidak melakukan upaya sedikit pun selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu adalah pilihan telaten Dou Xian. Dia juga harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Sudut bibir Kaisar Xiao Yao mengangkat seringai, tapi ada kekaguman di warna matanya. Jelas, ejekan adalah penghinaan bagi 3 Dou di bintang 9 yang ada di benua Dou Di. Dan kekaguman adalah kekaguman yang tulus untuk Dou Xian. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menebak seluruh pikiran dari pilihan Dou Xian, tetapi saya dapat menebak, itu tidak jauh dari 10. Kaisar Xiao Yao berkata dengan tegas, kita harus meninggalkan beberapa bintang 9 Dou Di untuk diberikan nanti. Dou Di pertarungan ini adalah pilihan terbaik untuk memilih salah satu dari 3 klan, yang tidak hanya dapat menjaga stabilitas relatif benua, tetapi juga memungkinkan 3 klan untuk memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memilih seseorang yang baru saja menembus 9 bintang dan masih memiliki pemahaman yang samar tentang Dao. Pada tahap awal ketidaktahuan, hanya penjaga ketertiban dan penjaga 3 klan. Setelah bencana itu, hampir tidak mungkin untuk benua Kaisar Dou dari bintang 9 Kaisar Dou akan dilahirkan kembali. Itu sudah cukup. Tapi kamu tidak bisa memilih seseorang dengan bakat besar. Setelah mengatakan ini, Kaisar Xiao Yao menertawakan dirinya sendiri, seperti saya. Kemudian dia melanjutkan, karena semakin tinggi bakatnya, semakin besar kemungkinan terobosan pencerahan, ada terobosan ke jangka menengah, itu akan rusak. Keseimbangan antara 3 klan mungkin juga dapat memahami misteri dalam aturan langit dan bumi yang baru, sehingga banyak Dou Di yang telah bekerja keras untuk berkultivasi ke-8 bintang akan merasa putus asa dan bertindak sembarangan, membawa bencana ke benua Dou Di. Jadi saya berani mengatakan, ketiganya adalah tahap awal bintang 9 yang baru saja menerobos, dan saya berani mengatakan bahwa bakat mereka bertiga semua berada di liga yang sama, dan mereka semua adalah orang-orang biasa-biasa saja. Meskipun mereka telah belajar beberapa hal, mereka semua dangkal. Terus terang, dalam hal pemahaman pencerahan, mereka mungkin juga telah menerima bimbingan saya hanya sekarang. Bagaimana Anda bisa mengajari cara mencerahkan? Paula terdiam beberapa saat. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur klan iblis dan 2 kaisar pertempuran bintang 9 lainnya, yang mereka takuti di hati mereka, tidak ada artinya di mata Kaisar Xiao Yao. Tetapi mereka harus mengakui dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan Kaisar Xiao Yao benar-benar masuk akal.
Setelah jeda singkat, Kaisar Xiaoyao melanjutkan, mereka bertiga menemui malapetaka tepat setelah mereka menginjakkan kaki di jalan menuju pencerahan. Meskipun Meng Douxian melihatnya sebagai kebetulan, Kaisar Bintang 9 Dou lainnya meninggal, dan mereka kehilangan bimbingan dan pelajaran. Dao disembunyikan oleh aturan baru langit dan bumi. Dengan bakat mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat maju lebih jauh dalam hidup mereka, dan hanya dapat berhenti pada tahap awal 9 bintang. Bab 1174. Ketika Kaisar Xiaoyao mengatakan ini, sepertinya dia masih melampiaskan penghinaannya pada Dou di 3 bintang 9 yang ada di benua Dodi. Bahkan, dia meningkatkan kepercayaan diri Xiaoyan dan yang lainnya. Benar saja, kata-kata penyemangat mengikuti, meskipun tahap awal 9 bintang di luar jangkauan Anda sekarang, tetapi hari ini, dengan bimbingan Kaisar ini, Anda memahami Tao dan bagaimana mewujudkan Tao di lingkungan saat ini. Anda benar. Pemahaman Tao tidak lagi di bawah 3 Kaisar yang bertarung bintang 9. Kaisar ini percaya bahwa di masa depan, Anda akan dapat menembus Kaisar yang bertarung dengan bintang 9 dan meninggalkan ketiga Kaisar yang bertarung itu jauh di belakang. Benua Kaisar pertempuran masa depan harus menjadi milikmu. Semua orang saling memandang dengan cemas setelah mendengar ini, dan mereka semua bersemangat, menantikan masa depan yang cerah di hati mereka. Kaisar Xiaoyao menatap Xiaoyan, dan Anda, harapan saya untuk Anda bukanlah puncak dari 9 bintang, saya harap Anda dapat melampaui saya, melewati rintangan itu, dan menciptakan dunia milik Anda. Saya pikir, ini bukan hanya harapanku, harapan tinggimu juga harapannya padamu. Menjadi Douxian. Xiaoyan sedikit pusing. Mengapa? Tidak percaya diri. Kaisar Xiaoyao mengangkat alisnya, matanya berkilauan dengan cahaya biru. Orang lain tidak bisa melakukannya, tetapi Anda harus melakukannya. Anda memiliki nasib itu, dan Anda memiliki bakat seperti itu, jadi saya memiliki keyakinan dalam kamu sebagai guru. Xiaoyan dipenuhi dengan kesombongan dan mengangguk berat. Haha, bagus. Seperti yang diharapkan dari muridku. Kaisar Xiaoyao tertawa dan berkata, wah, jalan itu sangat misterius. Sulit untuk menggambarkannya secara rinci, aku akan membantumu jika kamu seorang guru. Setelah berbicara, tangan kanannya ditekuk menjadi cakar ke alis Anda. Dengan genggaman ini, tubuh Kaisar Xiaoyao bergetar tak terkendali, dan sudut mata dan mulutnya berkedut menahan sakit yang tak tertahankan. Apa yang sedang dilakukan Kaisar? Apakah Anda mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari kesadaran Anda sendiri? Mata semua orang terbelalak. Melihat reaksi Kaisar Xiaoyao, betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Tetapi semua orang tidak berani mengatakan apapun untuk mengganggu mereka, mereka hanya bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dan dengan air mata di mata mereka, mereka melihat tubuh Kaisar Xiaoyao, yang telah ilusi demi menangkap Dao Surgawi, menjadi lebih ilusi. Saat cakar Kaisar Xiaoyao perlahan menarik ke depan, bunga lotus perlahan muncul di antara alisnya. Bunga teratai ini tidak lebih dari 1 inci, dan tetesan merah cerah seperti pembekuan darah. Melalui transparansi kabur, Anda dapat samar-samar melihat langit berbintang di dalamnya, dan tampaknya itu adalah dunia kecil yang mandiri. Teratai darah akhirnya keluar, melayang di atas telapak tangan Kaisar Xiaoyao dan perlahan berputar, menyebarkan cahaya indah ke sekeliling, begitu indah hingga bergetar. Oke, jangan terlalu sok. Kaisar Xiaoyao menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiaoyan, yang air matanya mengalir di matanya, katakan 1000, katakan 1000, 100 dengar pendapat lebih baik daripada melihatnya sekali. Waktu yang paling jelas adalah ketika Dou di bintang 8 berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar bintang 9. 3000 jalan akan terwujud dan beresonansi dengan Dou di bintang 9 yang baru saja menerobos. Satu pengamatan bisa bernilai puluhan ribu tahun. Ini adalah hari terobosan bagi guru.
Adegan, bagi guru untuk menggunakan kekuatan sumber untuk mencegatnya untuk Anda amati di masa depan. Itu hanya dapat disimpan di lautan kesadaran Anda lepaskan lautan kesadaran, jangan lakukan perlawanan apapun. Bingung, Xiaoyan mengatur napasnya dan menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Kaisar Xiaoyao melambaikan gumpalan kabut biru dari tangan kirinya, seperti dibuktikan oleh jejak Qinglian saya, orang ini adalah murid Kaisar, dan perintahnya adalah perintah Kaisar, dan teratai darah tidak dapat dilawan. Kabut biru melayang ke dahi Xiaoyan, dan tanda teratai hijau samar dicap di dahi Xiaoyan. Segera, teratai darah terbang keluar dari telapak tangan Kaisar Xiaoyao dan menghilang ke lautan kesadaran Xiaoyan dari tanda Qinglian. Xiaoyan hanya merasa ada teratai darah ekstra di lautan kesadaran. Bab 1175. Melihat Xiaoyan masih ragu, Kaisar Xiaoyao tersenyum dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sedang berpikir, karena Do Xian tidak dilarang keras, mengapa tiga Kaisar Do Bintang 9 tidak mengajarkan prinsip-prinsip ini kepada mereka sendiri, keluarga?" Kaisar Xiaoyao berkata, "Nak, itu hanya dapat digunakan untuk Anda mengamati 3 kali. Saya harap Anda akan menghargai 3 kesempatan ini. Saya tidak pernah menerima murid dalam hidup saya. Sebagai satu-satunya murid dari guru saya, harapan saya untuk Anda bukan hanya pencerahan, untuk mencapai Tao, tetapi untuk dapat mencapai Tao, telah memenuhi keinginan seumur hidup untuk seorang guru." Xiaoyan sangat menakjubkan dan dengan sungguh-sungguh menjawab, Xiaoyan pasti akan memenuhi harapan tinggi dari mentornya. Kaisar Xiaoyao mengangguk lega, dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia tidak bisa mengatakannya terlalu jelas di depan semua orang, orang-orang yang dipilih oleh Do Xian tidak dapat menembus puncak, siapa yang dapat menembus puncak? Oke, semua yang harus diajarkan kepadamu sudah selesai. Kaisar Xiaoyao berkata dengan ringan, dengan senyum santai, "Kamu di sini untuk berburu harta karun. Sebelum berpisah, mengapa Kaisar ini harus memberimu sesuatu, jika tidak, mungkin di masa depan. Aku akan betapa pelit," katamu. Semua orang tercengang. Bukan karena dia sangat bersemangat sehingga dia masih memiliki harta untuk diberikan, tetapi kata perpisahan Kaisar Xiaoyao membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Long Yi memutar matanya dan tiba-tiba berkata, "Tuan Dijun, meskipun jiwamu cacat, ayahku memiliki cara untuk membuat jiwamu mengikuti kami dan itu tidak akan bubar setelah kami keluar." Oke. Kaisar Xiaoyao dan semua orang memandang Xiaoyan. Ya, baru saat itulah Xiaoyan ingat bahwa Zichen Void Spirit Pagoda sudah cukup. Mengangguk dengan penuh semangat kepada Kaisar Xiaoyao, dia sibuk memanggil Old Zan di dalam hatinya. "Zan tua, Zan tua, Zan tua." Tidak ada tanggapan. Xiaoyan sedang terburu-buru dan langsung memanggil Zichen Void Spirit Pagoda. Namun, Pagoda Roh Kekosongan Zichen, yang biasanya dipanggil, tidak merespon sama sekali. Panggil lagi. Masih tidak ada respon. Seolah-olah Pagoda Roh Kekosongan Zichen telah menghilang di tubuhnya. Xiaoyan sangat cemas sehingga wajahnya memerah, dan dia merasa sangat tercekik. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. "Dia adalah tuanku sekarang. Dia adalah tuanku. Dia adalah aku tuan ayah." Namun, hanya raungan Xiaoyan yang bergema di aula. Kaisar Xiaoyao sudah mengerti segalanya, dan berkata kepada Xiaoyan, "Nak, jangan repot-repot. Misi saya telah selesai, Anda tidak dapat membawa saya keluar. Guru, aku. Jangan salahkan dirimu, itu hidupku, dan takdir kita sudah habis." Kaisar Xiaoyao berkata dengan tenang, dan kemudian dia membanting kedua tangannya, dan dalam cahaya biru, sebuah kartu giok Qian muncul di tangannya. Ada teratai hijau yang diukir di piring batu giok. Kaisar Xiaoyao menyerahkan token giok kepada Xiaoyan, "Ini adalah ruang, dan Anda dapat menggunakan isinya nanti." Xiaoyan belum tenang, dan hanya melihat kartu giok. Kaisar Xiaoyao mendesak, "Saya tidak punya banyak waktu, ambillah."
Xiao Yan mengambil kartu giok dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Kaisar Xiao Yao tersenyum ringan dan berkata, kamu tahu, guruku bukan orang dari 3 klan manusia, iblis dan iblis. Ah! Semua orang terkejut. Itu bukan manusia, iblis, atau klan iblis. Mungkinkah dari klan iblis? Kaisar Xiao Yao tersenyum dan memandang Long Yi, kamu bisa menjadi 9 naga guntur emas mendalam yang lahir dari guntur dan kilat, mengapa aku tidak bisa dilahirkan dari langit dan bumi? Kemudian dia tersenyum pada semua orang dengan mata bulat, aku adalah teratai hijau yang lahir ketika langit dan bumi masih kacau, dan telah tumbuh dalam kebijaksanaan selama bertahun-tahun, dan kemudian dibudidayakan menjadi bentuk manusia. Bab 1176. Kemudian Kaisar Xiao Yao berkata kepada Xiao Yan, roh yang lahir di langit dan bumi selalu memiliki beberapa kemampuan khusus. Misalnya, dia adalah 9 naga guntur emas mendalam, yang terbuat dari guntur dan kilat. Aku dengar itu dia bisa menelan dan menyerap guntur. Kemudian dia menoleh dan bertanya pada Long Yi, begitukah? Melihat Long Yi mengangguk, dia berbalik dan berkata kepada Xiao Yan, sebagai seorang guru, itu adalah teratai hijau, dan ia memiliki 2 kemampuan khusus. Sumber kekuatan memadatkan ruang kecil, jadi tidak perlu bagi seorang guru untuk mengambil cincin atau apapun. Kedua, dia sangat sensitif terhadap hal-hal spiritual dan hal-hal aneh di dunia, sehingga lebih mudah untuk menemukan hal-hal spiritual yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Meskipun saya mendapatkan hal-hal aneh itu tidak berguna bagi saya hanya menyimpannya di dalamnya karena itu adalah barang langka yang saya tidak tahan untuk menjualnya dan menyimpannya di dalamnya, hanya agar kamu bisa menggunakan semuanya. Jika Xiao Yan tidak tahu bahwa itu adalah sanki hal-hal bodoh, dan ada lebih dari satu, sepertinya itu adalah api langit, hantu, dan segel spiritual. Xiao Yan sangat gembira, dan tidak sabar untuk membukanya dan melihat bagaimana cara membukanya. Kaisar Xiao Yao memelototi Xiao Yan sambil tersenyum, lihat, kamu sedang terburu-buru, segel di atasnya, dan Anda hanya dapat membukanya ketika Anda mencapai 8 bintang. Melihat Xiao Yan sedikit putus asa, Kaisar Xiao Yao dengan tegas menasihati, nak, perasaan ingin membuat kemajuan dengan cepat harus dipahami oleh guru, bagus untuk membuat kemajuan dengan cepat, tetapi Anda harus mengingat 2 poin, 1, semuanya harus diukur, kedua, seberapa besar kaki Anda dan seberapa besar sepatu Anda. Jika Anda mau, Anda tidak dapat mencapainya. Ekspresi Xiao Yan membeku, dan dia segera menyadari arti kata-kata Kaisar Xiao Yao, dan wajahnya langsung tersenyum, murid ingat. Berapa peringkat 3 benda aneh yang hanya bisa ditundukkan dengan 8 bintang? Memandang jauh dari Xiao Yan, Kaisar Xiao Yao memandang Long Yi dan bertanya, Jiu Xuan Jin Lei Long, kamu baru saja memanggil tuanku dan memanggil Xiao Yan ayahmu. Ada apa? Biarkan aku memberitahumu. Xiao Yan tersenyum, dan kemudian secara singkat menjelaskan hubungannya dengan Long Yi kepada Kaisar Xiao Yao. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang sangat beruntung, ada sebuah petualangan. Tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa ini tidak ditakdirkan? Kaisar Xiao Yao menghela nafas, dan kemudian tersenyum pada Long Yi dengan lelucon, kamu memanggilku tuan, aku tidak, apapun yang terjadi, aku harus memberimu bayi yang sangat cocok untukmu. Lalu dia mengarahkan jarinya ke Long Yi dengan ringan. Segera, dengan suara teredam, baju perang Dewa Petir yang tersembunyi di tubuh Long Yi segera membungkus Long Yi, dan lampu listrik memancarkan cahaya putih keemasan. Kaisar Xiao Yao tersenyum dan berkata, seperti yang saya harapkan, baju besi ini juga lahir dari pembentukan guntur, dan dapat menahan guntur langit dan bumi. Ini sangat bagus. Setelah kata-kata itu selesai, dia memegang emas gelap, lampu listrik di tangannya. Lampu listrik emas gelap panjangnya sekitar 1 inci,
dan ada busur emas ramping yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sekitar. Ketika cahaya keemasan berkedip, baju besi Dewa Petir di Long Yi juga bereaksi, menembakkan cahaya listrik putih keemasan yang menyala. Lampu listrik emas gelap tampaknya memiliki spiritualitas, tampaknya merasakan sesuatu, dan mulai berjuang dalam genggaman Kaisar Xiao Yao, mencoba melepaskan diri dari tinju Kaisar Xiao Yao. Tapi bagaimana itu bisa lepas dari tinju Kaisar Xiao Yao? Itu berteriak dengan marah dan sepertinya melampiaskan keengganannya. Raungan keras inilah yang bergemuruh di aula satu demi satu, memenuhi udara dengan aura kemarahan yang sepertinya menghancurkan aula. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Petir macam apa ini? Itu hanya setebal satu jari, sangat ganas dan sangat menakutkan. Beraninya kau lancang. Percaya atau tidak, kaisar ini akan menghancurkanmu. Bab 1177. Dengan suara rendah Kaisar Xiao Yao, gelombang suara Qian menghantam lampu listrik emas gelap. Busur emas ramping yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di sekitar pria listrik emas gelap tiba-tiba menghilang, dan pria listrik emas gelap bergetar, jujur, dan melilit ibu jari Kaisar Xiao Yao seperti ular kecil. Kaisar Xiao Yao melihat lampu listrik emas gelap yang tampak seperti jari berbentuk ular pada saat ini, dan matanya menunjukkan sedikit ingatan, dan berkata, inilah yang diambil kaisar ini dari perampokan kaisar dengan iseng ketika dia melintasi kesengsaraan Kaisar Jiuxing. Roh guntur dan kilat. Roh guntur dan kilat disita dari perampokan kaisar. Selain kaget, semua orang kaget. Bukankah Kaisar Xiao Yao ini terlalu ganas? Yang lain tidak takut apa-apa ketika mereka melewati kesengsaraan kaisar. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan? Seberapa kuat keyakinan itu? Anda tahu, ini adalah penghinaan besar untuk perampokan kaisar. Tidakkah dia takut langit akan membawa kehancuran baginya? Hanya gila. Melihat kekaguman semua orang yang tidak terselubung padanya, Kaisar Xiao Yao sedikit malu, dan berkata sambil menyeringai, saat itu, kaisar ini adalah yang pertama menerobos ke 9 bintang, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit sembrono. Hahaha, tidak heran. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit saat itu. Kamu tidak dapat belajar dariku di masa depan. Kaisar Xiao Yao tersenyum, hehehehe, dan melanjutkan, sayangnya, saya tidak pernah telah dapat menemukan pembawa yang sempurna untuk itu. Semangat guntur dan kilat pasti hanya harta yang dipadatkan oleh guntur dan kilat yang dapat memuatnya dengan sempurna. Oleh karena itu, ia selalu nakal, dan selalu menolak untuk tunduk pada kaisar. Aku tidak menyangka bahwa baju besi murid dan cucu saya adalah harta karun yang dipadatkan oleh Tian Lei, yang persis sama dengan roh guntur dan kilat. Sangat cocok. Itu benar-benar kata untuk takdir. Setelah berbicara, setelah menghela nafas, Kaisar Xiao Yao mengaitkan jari telunjuknya ke arah Long Yi, dan baju besi Dewa Petir di Long Yi jatuh dengan sendirinya, dan melayang dengan gemetar ke arah Kaisar Xiao Yao. Digantung di depannya, gemetar tak terkendali, dia tampaknya sangat takut tetapi melakukannya tidak berani melawan. Tanpa instruksi Long Yi, baju Zirator tidak akan jatuh dari tubuh Long Yi dengan sendirinya, tapi sekarang tersangkut oleh jari telunjuk Kaisar Xiao Yao, dan itu jatuh dari Long Yi dan melayang di depan Kaisar Xiao Yao, adalah. Semua orang menantikannya. Mata Long Yi bahkan lebih keemasan. Setelah baju besi Dewa Petir diintegrasikan ke dalam roh guntur dan kilat yang begitu kuat, seberapa kuat itu akan menjadi? Roh guntur dan kilat di ibu jari Kaisar Xiao Yao tampaknya menyadari sesuatu dari mendekatnya baju perang Dewa Petir, dan ia berteriak lagi, seolah menyatakan keagungannya, seolah bertanya dengan marah, aku adalah roh guntur dan kilat, dalam kesengsaraan Kaisar Bintang 9, melebihi di atas kilat apapun, hanya kilat yang menyerah padaku, bagaimana aku bisa menyerah pada kilat lain? Kaisar Xiao Yao mendengus dingin, matanya menyipit,
dan 9 teratai hijau muncul di udara, kunang-kunang bergoyang dan cahaya biru pada semangat Guntur dan Kilat. Cahaya biru yang tampaknya lembut segera memadamkan arogansi roh Guntur. Di bawah naungan cahaya biru, roh Guntur dan Kilat tidak lagi bersuara, dan dengan patuh terbang dan bergabung ke dalam baju besi Dewa Petir. Segera setelah baju besi Dewa Petir diintegrasikan ke dalam roh Guntur dan Kilat, itu segera meledak dengan cahaya menyilaukan seperti emas, dan pada saat yang sama, tekstur emas gelap muncul. Tetapi dengan penyebaran terus-menerus dari tekstur emas gelap, baju besi Dewa Petir mulai bergetar terus-menerus, seolah-olah tidak tahan dengan keganasan roh Guntur dan Kilat. Mata Kaisar Xiaoyao bergerak sedikit, dan dengan lambaian tangannya, 9 teratai hijau di udara tiba-tiba tenggelam ke dalam armor pertempuran Dewa Petir. Segera, tekstur pada armor Thor berhenti menyebar. Armor Dewa Petir juga menghentikan getarannya, mengeluarkan napas berat yang tak terlukis. Bab 1178. Kaisar Xiaoyao sangat puas, saya menyegel roh Guntur dan Kilat ini di baju perang dengan segel teratai hijau, dan sekarang menjadi roh baju perang. Namun, meskipun baju perang ini adalah senjata suci Guntur dan Petir, ini roh Guntur dan Kilat berasal dari kesengsaraan Kaisar Bintang 9, dan baju besi perang tidak dapat sepenuhnya membawa energi penuhnya. Biarkan mereka menyatu perlahan. Ketika mereka cocok dengan sempurna, baju perang ini pasti akan menjadi Raja Guntur dan armor Petir. Oke, ayo pergi. Seolah-olah baju besi Dewa Petir telah diampuni, itu melilit Long Yi lagi dalam sekejap mata, berkedip dan memancarkan cahaya keemasan yang membakar, tampak sangat bersemangat dan pamer. Long Yi menyentuh kiri dan kanan dan melihatnya, merasakan perubahan pada armor Thor dengan gembira, dan matanya menyipit karena gembira. Kaisar Xiaoyao memandang King Muer dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, haruskah kamu mengubah namamu menjadi aku?" Tanpa diduga, Kaisar Xiaoyao akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan wajah King Muer memerah. Setelah malu beberapa saat, dia membungkuk. Muer berterima kasih kepada guru atas nasihatnya kepada suaminya dan saya. Tidak ada hadiah, tidak ada hadiah. Hahaha. Kaisar Xiaoyao tersenyum sangat bahagia. Kemudian dia menyesali, kamu telah memperoleh banyak hal kali ini, dan sebagai seorang guru, kamu tidak dapat menemukan harta khusus untuk diberikan kepadamu. Melihat bahwa King Muer tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut, Kaisar Xiaoyao berbalik dengan lelucon, tetapi untuk guru, saya harus memberi salam kepada menantu perempuan murid itu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia membuat genggaman yang salah, dan di tangannya ada inti sihir yang sangat kuat. Inti iblis bintang 8 dari iblis mimpi buruk berdarah yang diburu oleh semua orang tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Inti sihir bintang 9. King Muer membuka mulutnya dan melebarkan matanya karena terkejut. Ini adalah inti iblis dari Phoenix hantu tulang busuk bintang 9 yang diburu guruku saat itu. Cambukmu saat ini berevolusi dari tulang belakang Phoenix hantu tulang busuk. Inti iblis Phoenix hantu tulang busuk bintang 9 ini mungkin mengejutkanmu. Manfaatnya. Setelah perkenalan, Kaisar Xiaoyao bertanya kepada King Muer sambil tersenyum, saya memberikannya kepada Anda, apakah Anda masih puas? Berani mencintai, Master Senjata Keluarga Setan Jahat tahu bahwa mayat Phoenix hantu tulang busuk bintang 9 yang tidak sengaja dia beli diburu dan dibunuh oleh Kaisar Xiaoyao. Yah, King Muer mengangguk dengan gembira, dan mengulurkan tangan untuk mengambil Jiuxing Demon Core yang diserahkan oleh Kaisar Xiaoyao. Senang merasa puas. Kaisar Xiaoyao tersenyum dan berkata, jika kamu tidak puas, aku benar-benar tidak bisa memberimu hadiah lain untuk guru. Tuan, Anda tidak tahu, lebih baik memberi saya inti iblis daripada apapun yang Anda berikan kepada saya. Semakin maju semakin baik. Mereka semua mengatakan bahwa saya adalah kontrol inti iblis. King Muer membuat lelucon. Namun, itu tampak seperti lelucon,
Tetapi itu menyiratkan bahwa saya berharap Kaisar Xiao Yao akan mengirim lebih banyak inti iblis Jiuxing. Hari ini, inti sihir bintang 9 telah menghilang, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Gadis mati, hantu, dan hantu. Kaisar Xiao Yao secara alami dapat mendengar arti sebenarnya dari lelucon King Muer, tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata dengan nada meminta maaf, inti sihir hanya memiliki satu kegunaan bagi seorang guru, yaitu untuk tukarkan barang dengan uang. Ada banyak pengikut, jadi guru memberi mereka semua yang tidak berguna bagi guru. Inti sihir Phoenix hantu tulang busuk bintang 9 ini awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Kaisar Iblis, tapi sayangnya, itu belum diberikan kepadanya, akan ada malapetaka itu. Setelah jeda, Kaisar Xiao Yao juga bercanda, maaf, nak, saya tidak memahami kebenaran secara mendalam untuk guru, dan saya tidak bisa memprediksi hari ini, kalau tidak aku harus meninggalkanmu beberapa. 100 inti sihir bintang 9. Hahaha. Semuanya tertawa. Melihat wajah King Muer memerah karena malu, Kaisar Xiao Yao berpikir sejenak, dan tersenyum pada King Muer, untuk menebus tidak meninggalkan Anda inti iblis bintang 9 lagi, saya akan memberi Anda petunjuk tentang keterampilan cambuk Anda sebagai guru. Menunjuk keterampilan cambuk. Seberapa tinggi ranah Kaisar Xiao Yao? Meskipun dia menunjukkan keterampilan cambuk King Muer, semua orang dapat belajar dengan analogi, dan mereka akan mendapat banyak manfaat. King Muer dan semua orang segera menjadi bersemangat dan fokus. Kaisar Xiao Yao berkata, guru saya tidak tahu banyak tentang keterampilan cambuk, jadi saya hanya bisa membicarakannya dengan santai. Guru saya berpikir bahwa cambuk harus menjadi senjata serbaguna, se-fleksibel tendon, sekeras tombak, seperti tajam seperti tombak, dan tertutup rapat. Itu bisa seperti jaring, berubah dan aneh. Dan keterampilan cambukmu terlihat aneh, dan kamu belum mencapai perubahan besar, jadi tentu saja mereka tidak akan memiliki banyak kekuatan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Xiao Yao, yang merupakan Kaisar Dou nomor 1, hanya membicarakannya dengan santai, King Muer seperti belati, dan dia merasakan pencerahan dalam keterampilan mencambuk. Tetapi Kaisar Xiao Yao berhenti setelah mengatakan ini, dia memandang King Muer, dan kemudian melanjutkan setelah beberapa saat, dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya tidak dapat memahami hal-hal ini, dan alasannya adalah karena guru berpikir bahwa kamu kultivasi. Tidak cukup perhatian. Apakah ada cukup inti sihir untuk Anda serap dan tingkatkan? Anda biasanya hanya bersenang-senang. Ini bukan penunjuk, ini jelas kritik. Wajah King Muer memerah lagi, dia mengerucutkan bibirnya dan membenamkan kepalanya. Siapa yang berani mengatakan bahwa King Muer terlalu menyenangkan? Lian King Haoran memberitahu King Muer sekali di depan semua orang, tapi King Muer mendorongnya kembali dengan marah. Sekarang Kaisar Xiao Yao juga mengatakan hal yang sama, tetapi King Muer tidak berani berdebat, dan semua orang mencibir. Melihat Xiao Yan diam-diam mengacungkan jempol, Kaisar Xiao Yao tersenyum. Drum tidak membutuhkan palu yang berat. King Muer masih membenamkan kepalanya, Kaisar Xiao Yao memalingkan muka dari King Muer dan menoleh ke Ziying. Bab 1179. Kaisar Xiao Yao pertama kali menegaskan Ziying, penggunaan es dan salju Anda dapat diterima. Bai Zongwen, dan kemudian bertanya dengan cara yang dipandu, saya hanya tidak mengerti, ketika Anda berurusan dengan mimpi buruk darah jahat, mengapa Anda tidak menghancurkan es Optimus yang kental menjadi kerucut es dan melawan dengan bilah es? Iya, Ziying tiba-tiba menyadari. Mengapa Anda tidak berpikir bahwa es beku dapat memiliki efek yang luar biasa? Jika dia mengandalkan keterampilan bertarung tim untuk melakukan serangan balik dengan kekuatan tahap tengah es bintang 7 yang hancur, bahkan jika mimpi buruk darah jahat dapat dipertahankan atau diambil, itu pasti akan terluka. Ziying berterima kasih kepada Kaisar Xiao Yao dengan penuh rasa terima kasih Kaisar atas bimbinganmu. Kaisar Xiao Yao tersenyum dan bertanya,
apakah kamu masih khawatir tentang runtuhnya tangga batu giok? Ziying segera menjadi malu dan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Sudut mulut Kaisar Xiaoyao berkedut menjadi senyuman, dan berkata, kamu memiliki mata yang bagus, dan Tianshan Wenyu memang sangat cocok untuk fisikmu. Jika kamu bisa berlatih pada sepotong Tianshan Wenyu, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kaisar ini akan memberimu sepotong. Wen Wen mendengar bahwa Kaisar Xiaoyao akan memberikan sepotong Tianshan Wenyu, Ziying terkejut. Tetapi ketika Kaisar Xiaoyao melambaikan tangannya ke dinding batu giok tepat di seberang gerbang kuil, dan kemudian berteriak, bangun, dinding batu giok yang diukir dengan naga terbang dari dinding dan terbang di atas kepala orang-orang, persegi dan setebal 3 kaki, bersinar dengan kilau berkilau, dikelilingi oleh kabut, tampaknya memiliki keindahan yang misterius. Sepotong besar Tianshan Wenyu. Butuh beberapa saat bagi Ziying untuk kembali sadar, dan dia berterima kasih kepada Kaisar Xiaoyao lagi dan lagi dengan sangat gembira. Kaisar Xiaoyao melambaikan tangannya, setelah Anda pergi, saya pikir ruang ini akan runtuh. Alih-alih membiarkannya dikubur, mengapa tidak memberi Anda bantuan? Singkirkan. Setelah itu, dia melihat ke sisi Ziying. Nan Erming, kamu beruntung, kamu telah mendapatkan harta paling menarik di ruang ini. Penglihatanmu tidak buruk. Aku tidak berharap kamu tahu batu roh 10.000 racun dan penggunaannya. Hanya sayang, tingkat keterampilan racun kamu berlatih terlalu rendah, dan bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan minimum untuk menyerap 10.000 batu roh racun. Dia tersenyum pada Nan Erming, yang matanya penuh antisipasi, dan Kaisar Xiaoyao berkata lagi, setelah berlatih racun, Anda dapat membunuh orang tanpa terlihat hanya dengan beberapa gerakan, dan mematikannya sangat besar, dan racunnya tampaknya mudah. Itu sangat menyenangkan bisa mengubur puluhan ribu mayat, jadi Kaisar ini juga telah berlatih seni racun di hadapan bintang 5. Dengan senyum mencela diri sendiri, Kaisar Xiaoyao melanjutkan, pangkat teknik kultivasi Kaisar ini tidak rendah, tetapi ini adalah kelas dunia tingkat tinggi. Tetapi tubuh Kaisar ini adalah King Lian, yang sangat sulit untuk ditandingi dengan racun. Kaisar ini merasa sulit untuk berkultivasi hingga puncak, jadi dia menyerah dan memodifikasi ilmu pedang. Jika ini Kaisar memiliki 10.000 batu roh racun, yang merupakan sumber racun ini, mungkin akan bertahan. Setelah dia selesai berbicara, ada sebuah buku tipis di tangannya, dan sampul buku itu bertuliskan 5 karakter hitam, tulang bawah 10.000 racun. Menyerahkan tulang bawah 10.000 racun kepada Nan Erming, Kaisar Xiaoyao berkata, tulang bawah 10.000 racun, ini diberikan kepada Anda, saya harap Anda dapat mencapai puncak jalan racun. Tangan, tulang bawah 10.000 racun, melihatnya dengan mata berapi-api. Prestasi racun tingkat lanjut jarang terjadi, dan dia berpikir bahwa dia akan puas selama dia mendapatkan latihan tingkat menengah kelas dunia yang hampir tidak bisa menyerap 10.000 batu roh racun. Dapat sepenuhnya menyerap 10.000 batu roh racun. Itu bisa menjadi batu roh semua racun seluler. Nan Erming, bab 1180. Melihat Nan Erming tercengang dengan kegembiraan, Kaisar Xiaoyao tersenyum dan berkata, peracun, betapa celaka, dan tampan sepertimu, itu jarang. Salah satu alasannya, untungnya, kamu masih menggunakan tombak. Tombak adalah raja dari segalanya, tentara, membuat penembak lebih tegak, tombak juga pencuri semua prajurit, karena tombak menari dengan cepat dan sulit dipahami. Ketika Anda menggunakan racun, itu bisa menjadi seperti utusan. Pistol membuat kebenaran menakjubkan, dan Anda telah menjadi seorang ahli di jalan racun. Racun membuat kebenaran menakjubkan, seperti yang diharapkan dari Kaisar Xiaoyao, yang merupakan Kaisar Dou nomor 1, pengetahuannya tentang racun juga luar biasa. Mata Nan Erming berbinar, dia berterima kasih kepada Kaisar Xiaoyao lagi dan lagi, dan dengan senang hati memasukkan tulang bawah 10.000 racun ke dalam naji.
Mata Xiao Zhan memanas di samping Nan Erming. Karena itu harus menjadi giliran berikutnya, harta apa yang akan diberikan Kaisar Xiao Yao kepadanya, dan nasihat seperti apa yang akan dia berikan padanya. Benar saja, Kaisar Xiao Yao memandang Xiao Zhan dan bertanya, hantu yang kamu wujudkan selama pertempuran adalah Xiao Tianhu, kan? Ketika Kaisar bertanya, pasti ada hadiah yang murah hati. Xiao Zhan sangat gembira dan mengangguk. Hehe, Kaisar ini memiliki nasib dengan leluhurmu. Kaisar Xiao Yao berkata dengan santai, aku bertemu leluhurmu selama perjalanan. Pada saat itu, leluhurmu berada dalam situasi kematian yang mematikan. Meskipun pembelaannya kuat, dia tertegun oleh mendiang 9 bintang. Kekuatan 2 binatang suami dan istri bintang 9 puncak sulit untuk dibawa, tetapi ada binatang ajaib tingkat menengah bintang 9 lainnya, yang seharusnya adalah anak dari 2 suami dan istri. Saya anugerah yang menyelamatkan jiwa, dia memberiku 3 tetes esensi darahnya, mengatakan bahwa setiap kali Kaisar mengirimkan sesuatu, selama dia memikirkan esensi dan darahnya, dia dapat merasakannya, dan dia akan melewati api dan air. Haha, ini bisa jadi ini bukan 3 tetes esensi darah, tetapi persahabatannya yang tulus untuk saya, jadi saya menyimpannya. Sekarang saya akan memberikan 3 tetes esensi darah ini kepada Anda. Air mata menggenang di mata Xiao Zhan. Kekuatan garis keturunan adalah yang paling penting di klan iblis, dan kekuatan orang-orang dari klan iblis terkait erat dengan kekuatan garis keturunan. Tetapi bencana kuno telah secara serius merusak kekuatan darah semua ras iblis, sehingga kekuatan darah ras iblis secara bertahap memudar, dan santo iblis tidak pernah ditemukan untuk membantu semua ras membangun kembali kekuatan darah, dan beberapa ras bahkan memiliki kekuatan darah. Ini juga merupakan alasan mendasar untuk penurunan tajam dalam kekuatan keseluruhan klan iblis. Sekarang ada 3 tetes esensi darah dari leluhur, kekuatan darah Xiao Zhan dapat kembali ke leluhurnya, bagaimana mungkin Xiao Zhan tidak menangis? Xiao Zhan masih bersemangat, 3 lampu merah menyala, dan 3 tetes darah merah cerah melayang di depan Xiao Zhan, memancarkan napas yang megah. Kekuatan garis keturunan ditarik, dan Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk bangun, seolah-olah melihat leluhur secara langsung, dia melakukan 3 sujud dan 9 busur ke arah 3 tetes esensi darah, pikiran bergerak sesuai dengan keinginan kekuatan darah. 3 tetes esensi darah bersinar terang dan tenggelam ke dalam tubuh Xiao Zhan, segera meledak dengan kekuatan yang bergejolak seperti tsunami, seperti banjir yang menghancurkan tanggul berulang kali menjelajahi organ internal Xiao Zhan dan 8 meridian. Nenek moyang Xiao Zhan adalah mendiang Dou di bintang 9. Seberapa kuat energi yang terkandung dalam 3 tetes esensi darahnya, tetapi bagaimana Xiao Zhan di tahap bintang 6 pertengahan dengan mudah menahan dampaknya. Wajah Xiao Zhan berkerut kesakitan, kulitnya yang telanjang merembes tetesan darah, dia melemparkan dirinya ke tanah dengan telapak tangannya di tanah, dan pembuluh darah di lengan dan lehernya menonjol. Pada saat yang sama, napasnya juga meningkat sedikit demi sedikit.